bersama saya Joy Christine Gopika Puide. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi teori kritik resepsi sastra. Jadi di dalam teori resepsi kritik sastra ada beberapa subtema, yaitu kritik sastra, teori kritik resepsi sastra, metode, lingkup kajian, teknik kajian, dan contoh. Yang pertama, kita istilah kritik atau kritis atau kritik sastra atau literary criticism telah lama dikenal dalam dunia kesastraan. Dalam bahasa Yunani, istilah krites berarti hakim dan krinein berarti menghakimi. Dalam bahasa Inggris, awalnya istilah kritis berarti to criticize atau mengecam atau mengupas, yang secara etimologi menurut Child dan Fowler berarti to analyze atau menganalisis, dan juga to judge atau menghakimi. Kemudian kita masuk ke resepsi sastra. Secara etimologis, resepsi sastra berarti tanggapan terhadap karya sastra. Kata resepsi berasal dari receiver atau Latin, lalu reception Inggris, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam artinya yang luas, resepsi sastra berarti pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan tanggapan terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, tetapi juga pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Kemudian ada metode. Laporan, resepsi dari pembaca non-profesional, catatan dalam buku catatan harian, catatan di pinggir buku, laporan dalam autobiografi, dan seterusnya. Laporan profesional, terjemahan, dan saduran. Saduran di dalam sebuah medium lain seperti film yang berdasarkan sebuah novel. Resepsi produktif, unsur-unsur dari sebuah karya sastra diolah dalam sebuah karya baru. Pengolahan dalam bentuk buku-buku sejarah, ensiklopedia, dan sebagainya. Lingkup kajian. Dalam lingkup kajian ada eksperimental, berdasarkan kritik yang ada. Penelitian resepsi dilihat dari fisik teks atau intertekstual, penyaduran, dan penerjemahan. Kemudian ada teknik kajian. Yang pertama, kepada pembaca baik perorangan maupun kelompok disajikan karya sastra. Mereka lalu diberi pertanyaan baik lisan maupun tertulis. Kesan penerimaan. Jawaban pertanyaan secara tertulis dapat ditabulasikan jika menggunakan angket. Jika menggunakan metode wawancara, maka hasilnya dapat dianalisis secara kualitatif. Yang kedua, pembaca juga diminta menginterpretasikan karya sastra. Interpretasi tersebut dianalisis secara kualitatif dari dua langkah itu. Yang penting diperhatikan adalah pelaksanaan penelitian bersifat eksperimental. Penelitian resepsi semacam ini bersifat sinkronis, sedangkan penelitian diakronis untuk melihat penerimaan sejarah resepsi. Digunakan strategi dokumenter melalui kupasan media massa. Hasil kupasan itu dikaji oleh peneliti. Nah, ada contoh penelitiannya. Data yang akan dianalisis berupa hasil wawancara 15 orang pelanggan majalah Panjebar Semangat. Penulis akan memaparkan data tersebut satu persatu. Pemaparan hasil resepsi dari pembaca, cerita sambung, Ngonceki, Impen, karya Sri Sugianto. Dari 15 orang pembaca, 11 orang responden diantaranya mengatakan cerita sambung Ngonceki Impen tersebut menarik. Menariknya itu dalam alur ceritanya susah ditebak, sehingga pembaca penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Dari 15 orang pembaca, 11 orang responden diantaranya mengatakan cerita sambung Ngonceki Impen tersebut menarik. Menariknya itu dalam alur ceritanya susah ditebak, sehingga pembaca penasaran dengan kelanjutan ceritanya.
untuk mengetahui akhir ceritanya. Ada 4 responden lainnya mengatakan cerbung tersebut tidak menarik karena pada saat membaca cerbung tersebut ceritanya tidak membuat berdebar-debar.